Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang telah membawa kita memuji menyembah Tuhan. Siapa yang menikmati ketika kita memuji menyembah Tuhan? Saudara tahu nggak bahwa tim pujian penyembahan itu mereka latihan dengan keras, setiap hari mereka belajar terus memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya satu hal, Tuhan itu senang dengan suara kita, bukan dengan suara tip kita, bukan suara sound system kita. Tuhan rindu dengar suaramu setiap hari, memuji Dia. Amin. Saudara tahu nggak? Berkali-kali saya katakan ini, ya, kata orang bilang di surga sana ada pujian penyembahan yang indah luar biasa karena setiap hari malaikat memuji menyembah Tuhan. Tapi tahu nggak saudara? Saudara punya suara mau dari utara ke selatan, timur ke barat. Saudara punya suara kalau saudara nyanyikan, menyuarakan pujian untuk Tuhan. Suara saudara lebih indah dari seluruh malaikat di surga. Saudara tahu nggak itu? Karena malaikat tidak ditebus. Saudara dan saya ditebus. Ingatlah itu. Selalu ingat itu. Ya, jadi saya menghimbau kita semua, semakin hari semakin bergairahlah kita memuji menyembah Tuhan. Ingat apa yang saya bagikan beberapa minggu terakhir, iblis itu salah satu yang dia ingin stop kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita memuji menyembah Tuhan. Karena dia tahu waktu setiap kali anak-anak Tuhan memuji menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian. Tuhan siap melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan siap memberkati, Tuhan siap memulihkan, Tuhan siap kasih kita jalan keluar dalam segala persoalan kita. Nah, hari ini karena kita tema bulan ini berkenaan tentang kita menuai, musim menuai yang telah disampaikan, kita bukan hanya berjaga-jaga, kita bukan hanya mengingatkan diri kita juga perlu berdoa. Ada amin? Bilang sama sebelahmu, kau perlu berdoa, ya, untuk apapun yang Tuhan akan buat kau di tempat posisimu, dimanapun Tuhan memposisikan kau. Berdoa, ya. Doa itu luar biasa, doa itu powerful, doa itu senjata kita yang paling ampuh, ya. Selain firman Tuhan, doa itu justru itulah yang mampu untuk membuat kita bisa mengalahkan diri kita, self kita, daging kita. Halo? Iblis itu sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Ya. Kita punya senjata bisa mengalahkan semua bentuk iblis, mau setan, mau iblis, mau dedemit. Tidak ada lebih besar kuasanya daripada firman Tuhan. Nggak ada. Tapi musuh kita yang paling besar adalah diri kita sendiri. Makanya kita perlu merendahkan diri terus. Karena kita ini dagingnya lemah. Makanya kita perlu berdoa. Makanya bagi saya, orang Kristen yang semakin hari semakin suka berada dalam hadirat Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan, suka berdoa, mereka lah orang-orang yang berkenan naik ke gunung Tuhan. Ya, naik ke gunung Tuhan. Hanya orang yang bersih tangan dan bersih hatinya yang bisa naik ke gunung Tuhan. Ya. Dan hari ini kita akan belajar dari cerita seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, namanya Musa. Dan dua pasal ini kita akan lihat bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan di dalam pemakaian Tuhan, seorang yang dipilih dan dipanggil Tuhan, bisa juga mengalami perkara-perkara masa-masa sulit dalam hidupnya,
masa-masa peperangan dalam hidupnya, masa-masa di mana musuh bukan hanya ada di luar tapi juga di dalam dia dan juga ada di hadapannya. Ya, bahkan orang-orang di sekitarnya itu menjadi orang-orang yang merongrong hidupnya. Bukan mendukung tapi merongrong kehidupannya. Ya, mencoba untuk selalu melemahkan imannya. Itu yang terjadi sama ini orang. Ya, kita buka di Keluaran 17 judulnya itu umat Israel mencobai Tuhan di Masa dan Meriba. Ya. Coba saudara bayangkan ya, saya nggak akan baca semua. Ya, saya cuma eksposisi beberapa ayat aja yang penting. Kalau dieksposisi semua ayat per ayat, sampai besok pun nggak selesai. Ya, karena khotbah eksposisi itu memang harus detail, ayat per ayat. Ya, dikatakan ini satu peristiwa, ya, satu peristiwa umat Israel itu mencobai Tuhan di Masa dan Meriba. Ya. Saya bacakan dengan cepat. Kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Lalu dikatakan apa? Mereka berbantah dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu berbantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Di sana bangsa itu haus akan air, bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami, anak-anak kami dan ternak kami mati kehausan? Lalu perhatikan ayat 4-nya. Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, katanya, apa yang harus kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ya. Coba perhatikan. Ini satu momen di mana kerohanian seorang pemimpin seperti Musa mengalami posisi yang di titik terendah dia. Bagaimana dia sudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti panggilan Tuhan, memimpin umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Tapi justru orang-orang yang dibawa bersama-sama dengan dia selalu saja berbantah-bantahan dengan dia. Coba perhatikan ayat 2 tadi, mereka bertengkar dengan Musa. Mereka berbantah-bantahan dengan Musa. Mereka ngomel di ayat ketiga dikatakan. Ngeluh, ngomel. Bahkan ayat 4 lebih serem lagi, mereka sudah siap ngelempar Musa dengan batu. Halo, kurang ajar gak ini orang-orang Israel ini? Kurang ajar saudara. Ya, dan spirit ini, kebebalan ini, jangan dikira berhenti di umat Israel. Sampai hari ini beroperasi itu, spirit itu. Dan yang lebih menyeramkan dalam posisi yang seperti ini, ayat 8 saudara baca nanti ayat 8, orang Amalek datang nyerang. Inilah bangsa yang dari sejak keluar dari tanah Mesir selalu ganggu orang Israel. Inilah bangsa yang dipakai si iblis untuk mencoba terus melemahkan umat Tuhan. Ganggu terus. Masalah belum habis di lingkungannya, yang dari luar juga nyerang.
Coba bayangkan apa yang ada di dalam hati Musa. Bagaimana dia bisa mengubah posisi yang sangat terpuruk ini? Ya. Dia mengubah posisi terendah ini di titik poin yang terendah ini, baik mental dia dan juga seluruh mental bangsa ini, bangsa Israel ini, untuk menjadi posisi di mana yang Tuhan kehendaki. Saya percaya Tuhan itu sanggup mengubah posisi terendah kita menjadi posisi yang tinggi, dan posisi yang berat menjadi lebih ringan. Saudara mau percaya nggak Tuhan sanggup mengubah itu? Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Poin yang pertama, caranya kita harus mendukung, ya, setiap apa yang Tuhan perintahkan, setiap apa yang Tuhan suruhkan, setiap apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai umat Tuhan. Kita harus mendukung dalam doa dan mendorong satu sama lain dalam kasih. Ya. Lihat apa yang dilakukan Musa pertama kali. Ketika dia ngadepin orang-orang Israel yang bersungut-sungut, yang ngomel, yang ngajak bertengkar dia, apakah dia ladenin? Dia cuma bilang gini, kenapa kau berbantah-bantahan dengan aku? Kenapa kau mencobai Tuhan? Lalu apa yang dia lakukan? Dia nggak terus-terusan ngomong banyak dengan orang-orang tersebut. Yang dia lakukan adalah dia bertanya, dia berseru sama Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saudara percaya nggak ketika kita berseru dengan sungguh-sungguh di masa-masa yang paling sulit dalam hidup kita, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab. Di dalam Tuhan tidak ada hal yang ragu-ragu. Di dalam Tuhan tidak ada mudah-mudahan. Tuhan pasti jawab. Ya, Musa berdoa kepada Tuhan. Siapa yang sudah pakai TB2? Alkitabnya sudah TB2. Cuma berapa orang? Coba angkat tangan yang bawa TB2. 1, 2, 3, 4 sama saya. 5. Tolong Bu, baca Yakobus 5 ayat 16. Yang B-nya. Ketemu? Kalau susah? Ketemu nggak? Susah ya? 5 ayat 16, di depan juga ada ini. Tapi saya ingin dengar dari mulut seseorang yang mengatakannya. Nah, kalau di TB yang sebelumnya dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi saya lebih suka terjemahan ini. Ada hasilnya. Bilang sama sebelahmu, apapun yang kau doakan hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya, percayalah ada hasilnya. Jadi jangan pernah anggap enteng orang yang berdoa. Lu mau gagah-gagahan sama orang yang suka doa. Lu mau merasa lebih hebat dari orang yang suka berdoa, hati-hati lu. Orang yang berdoa itu powerful.
ada hasilnya, dibilang. Ada hasilnya. Kalau kita hari-hari ini sudah kerja keras, kita sudah lakukan hal-hal yang terbaik menurut pemikiran kita, menurut pengalaman kita, menurut apa yang kita tahu, menurut pedoman pengetahuan apapun yang kita pernah lakukan ya di masa lalu. Saya mau kasih tahu, kalau nggak ada hasilnya, why don't you try to pray right now? Pakai lututmu. Modal orang percaya yang paling besar itu lututnya untuk berdoa. Betul, orang Kristen itu modalnya dengkul. Bukan ini, dengkul. Bukan otaknya didengkul, bukan. Otak tetap di sini, Pak Krisnan ya. Tapi dengkul ini tempat kita bersujud di bawah kaki Tuhan. Merendahkan diri, kita merendahkan seluruh keberadaan diri kita. Saat kenyataan di sekelilingku, perasaanku ku memandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh, mata kita tertutup, sebenarnya mata iman kita harusnya melihat Tuhan sedang berperkara sama kita. Amin. Siapa yang percaya doamu akan bawa hasil tahun ini, bahkan untuk tahun-tahun berikutnya, bahkan sampai beribu-ribu keturunanmu akan diberkati melalui doa-doamu hari ini. Jangan berhenti berdoa. Bilang sama sebelahmu, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Berdoalah. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Doa bukan ngabisin waktu. Doa justru membuat waktumu berharga dan efisien. Tuhan akan kasih tunjuk jalan-jalannya. Tuhan akan kasih tunjuk bagaimana kau akan mengerjakannya. Tuhan akan kasih tunjuk bagaimana apa yang harus kau ambil langkah berikutnya. Lihat Musa. Musa bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Coba lihat ayat 5-nya. Berfirmanlah Tuhan. Selalu Tuhan jawab itu pakai firman. Jangan tunggu benda, jangan tunggu materi. Tunggu firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu. Dan bawalah bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawa juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil itu, dan pergilah. Lalu ada perintah berikutnya, Tuhan bilang ada batu itu, pukul batu itu. Lalu keluar air dari situ. Makanya disebut di situ Meriba dan Masa. Karena disitulah terjadi pertengkaran antara Musa dan umat Tuhan ya dengan Israel. Ya, Tuhan jawab. Tuhan kasih jawaban. Kenapa? Doa memang bawa hasil dari Tuhan. Ya. Kedua, apa yang terjadi? Waktu orang Amalek datang nyerang, masalah baru selesai. Baru aja selesai satu masalah, datang lagi masalah. Jadi kalau saudara baru selesai satu masalah, datang lagi masalah baru yang lebih besar, itu biasa baik. Biasa baik. Memang Tuhan tuh cak itu gawenya. Ngelatih otot iman kita tuh digituin sama Tuhan kita.
datang orang Amalek. Ya. Lalu apa yang terjadi? Musa dia menjadi apa? Penengah antara Yosua dan orang-orang Israel dan menjadi pendoa syafaatnya. Makanya waktu sepanjang, baca ayat 11, lihat ayat 11-nya. Lalu terjadilah, ya kan? Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tetapi tangan Musa menjadi penat, namanya juga manusia. Halo? Sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur, ya ini berbicara dua generasi yang berbeda. Seorang hamba Tuhan harus ditopang bersama-sama di dalam berdoa dan di dalam melayani umat Tuhan dari generasi ke generasi. Harun itu generasi di atasnya Musa, kakaknya. Hur itu kemenakannya. Artinya seorang leader, seorang pemimpin harus ditopang oleh orang-orang di sekelilingnya dari generasi ke generasi. Ingat, pada hari-hari terakhir Tuhan mencurahkan rohnya bukan hanya kepada orang tua sebagai orang yang akan dapat mimpi, tapi juga kepada orang-orang muda untuk dapat visi dan anak-anak untuk bernubuat. Jadi jangan heran anak-anakmu yang kecil tiba-tiba doain orang sakit dan mereka doain dengan nubuat. Karena memang itulah yang akan terjadi. Baca Kisah Rasul 2. Jadi yang tua-tua, mohon maaf saya ngomong sama saudara yang sudah tua nih, yang sudah sepuh 60 ke atas, 50 ke atas, ya sepuh lah, kita sudah sepuh ya Pak Kristen. 50 ke atas ini, kita ini tetap Tuhan mau pakai. Yang masih masa-masa produktif, umur 20, 30, saudara yang sudah jadi pekerja, sama Tuhan juga mau pakai. Dan kalian yang anak-anak muda yang umurnya 20 tahun ke bawah, bahkan sampai anak-anak, Tuhan juga mau pakai. Persiapkan dirimu. Dan lihat, waktu ditopang, Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan kanan, sehingga tangan tetap terangkat sampai matahari terbenam. Demikianlah Joshua mengalahkan orang Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Menang berperang. Karena alam roh, alam udaranya sudah dimenangkan. Ada orang yang bersyafaat, ada orang yang mengangkat tangan. Saya mau ngasih tahu saudara-saudara, kalau saudara yang tadinya pendoa dan suka berdoa dan sekarang saudara berhenti berdoa lebih lagi dari sebelumnya, saya kasih tahu hal-hal yang baik yang biasanya terjadi nggak bakal terjadi lagi. Stop dia. Maka dari itu, dari tadi saya minta jangan berhenti berdoa. Apalagi kalau engkau pendoa syafaat. Perkara-perkara yang biasanya terjadi, kalau engkau berhenti, maka itu gak terjadi lagi. Hati-hati. Terutama, saya mau kasih tahu ibu-ibu, kalau kau sudah sampai ogah-ogahan doain suamimu ataupun doain anakmu, segala sesuatu yang baik yang biasanya terjadi akan berhenti terjadi. Kita mau teruskan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Kita mau teruskan Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Berdoalah. Nggak
Gak ada pernah ruginya berdoa. Tuhan kasih strategi, Tuhan kasih cara, Tuhan akan tunjukkan bagaimana caranya kita memenangkan. Ingat lagu tadi, doa orang benar itu besar kuasanya, ada hasilnya, dan doa orang benar juga menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan saudara-saudara kita yang belum percaya, menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang menuju api neraka. Percayalah, Tuhan akan kasih tunjuk. Tuhan kasih tunjuk. Ya. Jadi Bapak Ibu, setiap kali Musa naikkan tangannya ke atas tahta Tuhan, apa yang terjadi? Joshua dan pasukannya semakin kuat. Coba lihat ayat lanjutannya. Itu kan sampai 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di sebuah kitab sebagai tanda peringatan, bacakanlah bagi Joshua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan akan Amalek dari kolong langit ini. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah yang dinamainya Tuhan Panji-Panjiku. Saudara tahu apa nama Tuhan Panji-Panjiku? Jehovah Nisi. Setiap kali ada pernyataan orang-orang Israel tentang nama Tuhan, baik itu Jehovah Jireh, Jehovah Sidkinu, Jehovah Rafa, itu diambil, dinyatakan waktu ada satu peristiwa besar. Ya. Dan waktu ini terjadi, apa yang dibuat Musa? Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah Panji-Panjiku. Tuhan adalah Jehovah Nisi, Allah Panji-Panji kemenanganku. Siapa yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah kemenangan kita? Amin. Sebab ia berkata, tangan di atas panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Siapapun yang memusuhi engkau, ketika kau tahu bahwa Allah kita adalah Jehovah Nisi, Tuhanlah yang berperang gantimu. Nggak usah khawatir, nggak usah dipikirin musuh-musuh kita tuh, ngapain dipikirin? Biar Tuhan aja yang mikirinnya. Itu urusannya sudah sama Tuhan. Amin. Ngapain kita mikirin dia mikiri kita? Tidak. Biar kelabah kayak mati dewe. Urusannya sudah sama Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan untuk menghakimi mereka. Bagian kita berdoa dan ingatkan siapa Tuhan kita itu. Siapa dirinya bagi kita. Makanya waktu Yesus lahir, dia diberikan nama Immanuel, Allah yang beserta kita. Itulah pernyataan yang paling dahsyat bagi kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengingatkan dari cerita ini, saya mau mengingatkan kita semua dari bacaan di pasal 17 ini, kita mesti tahu ada kekuatan dan kebutuhan untuk doa syafaat di dalam umat Tuhan. Amin. Ada kebutuhan, ada kekuatan untuk orang-orang berdoa bersyafaat. Menjadi pengantara antara Tuhan dan dengan umat Tuhan. Saya percaya orang yang mendahulukan doanya untuk orang lain, Tuhan yang akan mikirkan keadaan orang itu. Jangan jadi orang Kristen yang egois, hanya doa untuk kebutuhannya sendiri. Doalah untuk orang lain. Doakanlah bangsa kita, doakanlah negeri kita, kota kita. Berdoa, percaya ada sesuatu yang besar terjadi. Tuhan akan mikirin engkau. Ya. Engkau gak akan mikirin harga beras naik, ya, malah disuruh makan singkong, makan apa oleh pemimpin bangsa. Tuhan yang mikirin kita makan. Burung aja dikasih makan kok. Ya, gak usah dipikirin. Tuhan yang akan pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Selain kita berdoa, selain kita tahu doa itu besar kuasanya, kita perlu belajar dan dengar-dengaran nasihat. Masuk ke pasal 18, apa yang terjadi? Keadaan sudah aman kan? Nggak ada lagi perang, betul? Tapi masalah tetap ada nggak di dalam kehidupan umat Tuhan? Pergumulan masih ada nggak? Persoalan masih ada nggak? Apa yang dibuat? Ya, apa yang dibuat oleh Musa? Coba lihat ayat-ayatnya. Kan judul perikopnya adalah kunjungan Yitro kepada Musa. Yitro itu siapa? Mertua Musa. Mertuanya Musa. Yakinlah kalau mertuamu masih ngunjungin kau, itu mertua yang baik. Nah, enggak ada yang bilang amin. Kacau ini yang sudah nikah-nikah ini. Kalau mertuamu masih ngunjungin kau, itu mertua yang baik. Apalagi kalau dia kunjungin bukan cuma bawa oleh-oleh, dia bawa nasihat, bawa teguran. Bilang sama sebelahmu, kau masih punya mertua enggak? Kalau masih bersyukur, apalagi masih ngunjungin kau. Amin. Bersyukur. Lihat nih, Yitro ngunjungin Musa. Yitro, imam di Midian dan mertua Musa, mendengar tentang yang dilakukan Allah bagi Musa dan Israel dan umatnya. Kan dia dengar cerita bahwa Tuhan berperang mengalahkan Amalek melalui umat Tuhan ini, betul? Yang bangsa yang tadinya budak, gak ada mental seorang warrior, gak ada pejuang-pejuangnya, gak ada dilatih perang. Tapi mereka mengandalkan Allah semesta alam yang adalah panglima perang. Menang. Ya kalau saudara selusurin sejarah, sampai tahun 48 muncul negara Israel. Israel itu tidak pernah perang, tidak pernah. Dikepung berkali-kali, masih menang itulah. Karena di tengah mereka ada Allah Jehovah Nisi. Ikat janjinya sepanjang masa sama keturunan. Lalu apa yang dilakukan? Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu dipulangkan oleh Musa, dan kedua anak laki-lakinya dan seorang yang bernama Gersom, sebab Musa berkata, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Yang lainnya bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku yang telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Baru-baru ini ada nama Eliezer yang ditolong Tuhan juga. Halo, dari hukuman yang sangat berat, karena memang dia tidak terbukti bersalah. Jadi kalau ngasih nama anak itu pakai nama Alkitab, yakinkan dirimu akan apa yang akan terjadi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Lalu dikatakan apa? Lanjut. Ketika Yitro mertua Musa berserta anak-anak dan istrinya sampai kepadanya pada dekat kemah mereka dekat gunung Allah, yang mengirim pesan kepada Musa, aku mertuamu Yitro dengan istrimu beserta kedua datang kepadamu. Lalu Musa keluar menyambut mertuanya, sujud kepadanya dan menciumnya. Kapan terakhir saudara menghormati mertuamu dengan sungguh-sungguh? Jadi kalau ada di budaya Chinese atau apa masih sujud sama orang tuanya, itu nggak masalah. Bukan arti nyembah, dia hormat. Ada yang bilang, nyembah, bukan nyembah, memang ada di Alkitab juga ada. Kadang orang ini gampang sekali hakimin. Saya kalau nonton, saya penggemar film India. Ibu Irma selalu bilang, nonton film India terus. Orang India tuh kalau ketemu orang tuanya tuh dia giniin kakinya. Wah,
kalau wong Palembang jenguk mertuanya, datang nak minta duit ini pasti. Payah kalau orang Palembang model kayak gitu, tidak bakal diberkati. Dia sambut mertuanya, dia tanyakan kabarnya masing-masing, lalu mereka masuk kemah. Kemudian Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir karena Israel. Juga segala kesusahan yang dialami Israel di jalan, di bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Lanjut. Lalu apa? Yitro bersuka cita, amin. Kalau kita cerita tentang kebesaran Tuhan, percayalah orang yang gak percaya pun akan bersuka cita mendengarnya. Jadi jangan berhenti bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Amin. Lihat, dan segala kebaikan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel yang diselamatkan dari tangan orang Mesir. Lalu Yitro berkata, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah. Lihat. Dan ia melakukan itu karena orang Mesir telah bertindak angkuh terhadap mereka. Lalu Yitro, mertua Musa, mempersembahkan kurban. Lalu mereka makan sama-sama. Makan sebagai tanda mereka fellowship, bersekutu. Lalu apa yang terjadi? Nah, penugasan memimpin. Keesokan harinya, ini besoknya nih, Musa tuh duduk mengadili perkara bangsa itu. Ya, bangsa itu berdiri di hadapan Musa. Banyak kan, jutaan itu. Betul nggak? Dia duduk. Ya, nah mertua Musa ini Yitro nyingok dia. Apa yang dilakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau sendiri yang duduk untuk mengadili, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Musa berkata kepada mertuanya, sebab bangsa ini datang padaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Ingat, seorang pemimpin harus siap dimintakan untuk petunjuk-petunjuk Tuhan atas kehidupan bangsa, orang-orang yang dia pimpin. Dia harus berani mengatakan firman Tuhan, kebenaran. Ya, apabila ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku dan mengadili perkara seorang dengan yang lain, aku akan memberitahukan kepada mereka segala ketetapan dan hukum Allah. Firman kan? Betul? Tetapi mertua Musa menjawab, nih perhatikan nasihatnya. Yang kau lakukan itu tidak baik. Tidak bagus. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau maupun bangsa yang bersamamu. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagi kamu. Engkau tak akan sanggup melakukannya seorang diri. Ingat para pemimpin. Jangan sok kuat. Kau butuh orang lain. Sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku jelas sekali. Yitro bilang gini, aku memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Dengar baik-baik. Saudara kalau punya mertua, apalagi yang sudah di dalam Tuhan, dia kasih nasihat, ya, you better listen. Lebih baik kau dengar. Tuhan akan menyertai engkau. Jadilah perantara. Dibilang jadilah perantara bagi bangsa itu di hadapan Allah dan bawalah segala perkara mereka kepada Allah. Betul, itu sudah dilakukan oleh Musa, betul? Haruslah engkau mengajar mereka segala ketetapan dan hukum Allah. Betul, semua sudah dia lakukan, betul nggak? Lalu apa yang dikatakan selanjutnya? Namun dari seluruh bangsa ini harus juga kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, coba perhatikan. Ya. Yitro kasih saran kepada Musa. Ada 3 kriteria untuk memilih orang yang akan bersama-sama dengan kau di dalam memimpin. Yang pertama itu dikatakan, pilihlah orang yang cakap.
Saudara dan saya membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memiliki kepercayaan diri saat hendak mewakili saudara dan saya di hadapan orang-orang yang dipimpin. Makanya kalau di Mazmur dikatakan Daud itu memimpin dengan ketulusan hatinya dan kecakapan tangannya. Kalau nggak salah Mazmur 78 ayat 72. Ya. Namun dari seluruh bangsa ini harus juga kau cari orang yang terampil. Artinya orang yang cakap, betul? Betul? Ada amin saudaraku? Yang terampil. Banyak orang tulus tapi nggak terampil. Nggak bisa juga. Selain hatinya tulus, dia juga harus terampil. Cakap mengerjakan hal-hal yang dimintakan, yang diorden, cakap. Yang didelegasikan, cakap. Yang kedua, apa cirinya? Lanjut, cepat. Takut akan Tuhan, ini penting. Ya. Pilihlah orang atau pemimpin berdasarkan kerohanian mereka. Mereka yang takut akan Tuhan. Percuma cakap tapi nggak takut sama Tuhan. Nggak bisa juga. 3 kriteria ini saling berhubungan. Takut akan Tuhan. Kriteria ketiga apa saudaraku? Punya karakter. Kalau dia takut akan Tuhan, dia pasti juga orang yang bisa dipercaya. Dan yang satunya benci kepada suap. Nggak bakalan mau korupsi. Nggak bakal mau nilep-nilep. Halo. Coba bilang sama sebelah-sebelahmu. Jadi wong Kristen tuh lurus-lurus baik. Lurus-lurus baik. Ya, ngomong Pak Afif ngomong. Kalau dagang timbangan jangan curang. Kalau punya usaha tahu ada pajak, bayarlah pajak sesuai dengan aturan. Lurus-lurus baik. Tuhan bilang jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya lurus-lurus baik. Baca nggak di Amsal dibilang gini, jalan orang jujur aman jalannya. Orang jujur itu aman dia jalan. Lihat mukanya, lihat muka orang sebelah. Jadi wong Kristen tuh lurus-lurus baik. Saya juga nanti kalau milih pemimpin 2024 akan pakai kriteria ini. Kalau rekam jejaknya sudah ada, ngejar suap, nggak takut sama Tuhan, nggak terampil kerjanya, cuman ngamuk-ngamuk, untuk apa? Untuk apa kita pilih? Kita butuh orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh punya karakter. Amin. Punya karakter yang baik, dapat dipercaya, benci kepada suap. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lalu apa? Setelah dapat 3 kriterianya, apa yang terjadi? Musa temukan nggak orang-orang itu? Musa temukan nggak orang-orang itu? Iya ketemu dong. Ya ayat yang kecilnya, akhirnya Musa temu nggak?
Orang-orang dia beri tanggung jawab, betul nggak? Yang mimpin 1.000, yang mimpin ratusan, yang mimpin 50, yang mimpin 10. Tentunya dengan kapasitas masing-masing, betul nggak? Kita lihat bagaimana keterampilannya, kompetensinya, bagaimana kecakapannya, bagaimana dia belajar terus, hidup takut sama Tuhan, bagaimana kerohaniannya terus bertumbuh. Setiap orang punya takaran iman masing-masing, kata Rasul Paulus. Makanya ada delegasinya, ada 1.000, ada 100, ada 50, ada 10. Lalu apa yang mereka kerjakan? Musa melimpahkan beberapa keputusan, tapi tidak semua. Keputusan yang sederhana dilimpahkan, tetapi yang sulit itu tetap bagiannya Musa. Hasilnya apa? Nah, ini keren nih, saya tutup di sini. Hasilnya keren. Hasilnya tuh keren. Yang pertama, apa yang terjadi dengan Musa? Musa sanggup menahan beban. Lihat, Keluaran 18 ayat 23 dikatakan, jika engkau berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan sanggup bertahan, sanggup menanggung beban, karena pakai hikmat Tuhan. Menemukan orang-orang yang tepat. Lalu bukan hanya sampai di situ, bukan hanya Musa sanggup nanggung beban, apa yang terjadi dengan umat Israel? Semua orang akan pulang dengan puas. Puas orang. Mereka lego, kata orang Premang, oh lego aku, lah ngomong sama pemimpin aku. Ini ada yang orang ngomong sama pemimpinnya bukannya lego, nak belago. Payah loh itu. Lego. Puas itu artinya apa? Terpenuhi kebutuhan. Kalau orang puas tuh dia pasti memuji nggak? Kalau orang puas itu dia cari-cari yang lain nggak? Enggak, puas dia. Ada nggak orang puas kalau di restoran habis makan dia puas, dia kenyang, enak makannya, terus ngamuk-ngamuk gitu. Terus dia panggil kokinya. Tit, kata-katanya tit, tit. Alangkah lemaknya kau masak ini. Nggak kata yang cak itu. Nggak ada. Pasti dia akan panggil, dia akan berdiri, kita akan berdiri, lihat chefnya ataupun manajernya. Terima kasih Pak, makanannya luar biasa, enak sekali. Saya puas makan di sini. Saya akan ceritakan sama teman-teman yang lain. Dia pun akan senang. Halo? Nggak ada. Ada nggak orang kalau dia puas makan terus dia marah-marah gitu sama kokinya? Nggak ada. Yang ada dia muji. Yang ada dia kasih tip. Amin. Siapa yang percaya ke depan akan lebih banyak Tuhan tambahkan orang-orang di dalam jemaat ini, dan ketika mereka bertemu dengan saudara dan saya, orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan, ketika mereka menyampaikan permasalahannya, pergumulan hidupnya, kita memberikan jawaban yang seperti yang Tuhan maksudkan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang cakap, ya, perkataan yang cakap, punya hikmat Tuhan. Pulang dari ketemu kita mereka puas. Wah, luar biasa ya. Jemaat itu hatinya baik-baik orangnya. Terus mereka ini keren-keren tuh nasihatnya. Nggak ada nasihatnya yang justru ketika dia cerita permasalahannya tentang keluarganya, tentang suami atau istrinya, tentang dia dengan mertuanya. Oh, memangnya mertuaku juga cak itu, ditambahi saudaraku. Nggak kayak gitu lagi. Halo, nasihat kita harusnya nasihat yang menyejukkan. Nasihat yang memberikan jalan keluar bagi orang. Bukan nambah-nambahin masalah. Ada amin saudaraku. Saya yang percaya ke depan akan banyak orang akan menyaksikan kebesaran Tuhan melalui hidupmu.
Musa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup Yitro melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel, betul? Tapi ketika dia lihat masih ada yang kurang, dia tetap nasehatin. Amin. Supaya apa? Supaya bangsa menantunya dan orang-orang yang dipimpinnya lebih maju lagi. Jadi kalau nanti saudara-saudara yang sudah berkeluarga dapat nasihat dari mertuamu dan itu bagus, apalagi mertuamu takut Tuhan, suka doain kau, bilang sama mereka, terima kasih papa, terima kasih mama, sudah kasih saya nasihat. Saya tahu papa mama sangat mengasihi kami. Kami tahu kalau nasihat ini dari Tuhan, itu membuat kami lebih dewasa. Itu membuat kami lebih maju nanti sama Tuhan. Doain kami terus. Berterima kasihlah dengan mertuamu. Ya, karena di dunia sana, di luar sana, banyak orang yang gak akur dengan mertuanya. Ini akur. Coba kalau Musa sok-sokan, siapa kau? Aku dimimpin lebih banyak jemaat aku, 3 juta. Kau Midian, imam Midian kan, Bapak yang kau pimpin. Enggak kayak gitu Musa. Musa hormat sekali. Saya mau kasih tahu jemaat Tuhan, hormatilah generasi sebelummu. Layanilah generasimu dan persiapkanlah generasi berikutnya. Amin. Ada amin? Saudara mau enggak jemaat ini akan menghasilkan orang-orang yang sungguh-sungguh akan membawa kemuliaan bagi Tuhan? Amin. Hormati generasi sebelummu, layani generasimu sebagaimana Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan dan melayani orang sezamannya. Tapi persiapkan generasi berikutnya. Dia persiapkan Salomo. Ada amin saudaraku? Persiapkan generasi berikutnya. Saudara mau percaya anak-anak kita yang sedang belajar di ruang sekolah minggu akan menjadi generasi berikutnya gereja Tuhan. Mereka akan lebih powerful dari kita, double anointing, punya pengurapan lebih dahsyat daripada generasi kita. Amin. Kita kerjakanlah bagian kita. Amin. Mari kita semua tutup Alkitabnya. Kita berdoa biar Tuhan menolong kita